Bab 057. Abang butuh istirahat, jangan begini dong. Nanti kalau luka jahitannya nggak sembuh-sembuh gimana? Sembuh kok, asal kamu yang rawat. Faris semakin menyuspan wajahnya dalam-dalam di sana. Ia memeluk tubuh wangi itu semakin erat dengan sebelah tangan. Sementara tangan satunya memegangi kantung infus. Mending besok aku nggak usah kesini deh, kalau bandel. Ucap Amira pura-pura mengancam. Faris kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat wajah galak Amira lalu kemudian tersenyum. Yakin, nanti kalau kamu rindu gimana, Hem? Enggak kok, kila Amira. Siapa juga yang bakalan rindu sama suami nggak nurut? Bener, Faris semakin menyeringai. Iya, katanya mau jadi ayah, tapi kalau tingkahnya begini bagaimana? Nanti siapa yang jagain adek yang di perut kalau ayahnya nggak mau jaga kesehatan? Jangan gitu dong sayang. Kini Faris kembali menyusupkan wajah diceruk di leher wanitanya, ucapan kamu kok, kedengerannya lebih jahat daripada hukuman kurungan dari kakek. Udah berapa hari kita nggak ketemu, kamu nggak tahu kan rasa rindu yang aku pendam selama itu. Bah, Amira benar-benar sudah tidak tahan lagi. Dengan cepat ia pun akhirnya melepas pelukan itu, menarik Faris untuk kembali ke tempat tidur dan membuat laki-laki itu terbaring di sana. Setelah kembali menggantung kantung infus ke tempat semula Amira menghela nafas dalam-dalam, ternyata dia juga tidak memiliki suami yang super lebay akan tetapi juga sangat ajaib. Benar-benar tingkah yang ajaib untuk sosok yang tengah memiliki luka parah di tubuh dan masih sempat-sempatnya untuk bergerak ke sana kemari. Diam di sini, pintanya pada sang suami. Ia pun kembali lagi ke dapur untuk mengambil susu yang belum siap tadi. Jangan aneh-aneh lagi, ucap Amira yang kemudian duduk dengan segelas susu di tangannya sekembalinya ia dari dapur. Kalau lagi sakit itu istirahat, omelannya terus berlanjut. Ini enggak, mana ada orang lagi sakit tingkahnya kayak abang. Abang begini karena kamu loh, Mir. Jawab Faris santai. Amira masih manyun. Ternyata mengurus bayi besar itu sesulit ini ya, menguras tenaga dan membuatnya berkeringat. Nih minum susunya. Amira yang tengah duduk di kursi menyodorkan susu itu pada sang suami. Jangan begini sayang, suapin pakai sendok. Terdiam dan menuruti apa yang Faris mau, lalu Amira mulai menyendok susu tersebut. Ditiup dulu sayang, ujar Faris sebelum Amira benar-benar menyodorkan minuman itu padanya. Makin cinta deh, kalau perhatiannya kayak gini, ujar Faris setelah suapan itu masuk ke dalam mulutnya. Jangan banyak omong deh, minum yang benar. Terus abis ini tidur. Nggak bisa Mir, kamu nggak akan pernah bisa membuat aku berhenti untuk memuji kamu. Kata-kata manis ini cuma aku persembahkan untuk kamu seorang sayang. Jika biasanya jantung Amira serasa akan meledak mendengar gombalan itu, namun sekarang dia merasa geli. Terserahlah Amira tidak peduli lagi Faris mau berkata apa. Yang jelas dia akan terus kalah omongan dari Faris. Melotot saat sosok itu menatapnya dengan gelak yang tertahan Amira lagi-lagi hanya bisa geleng-geleng kepala. Tapi, kalau dipikir-pikir gemas juga dia melihat tingkah suaminya yang seperti ini. Lucu, bukannya sikap Faris yang seperti ini salah satu yang membuatnya rindu beberapa hari ini. Dan, saat Faris hendak berucap kembali dengan kebanyolannya, maka secepat itu pula Amira memajukan kepalanya untuk menutup mulut itu sekilas dengan bibirnya. Faris termangu dan mematung. Udah, ngomongnya, ujar Amira. Kurang Mir, sahut Faris pelan. Amira sangat paham maksud ucapan itu. Maka dengan cepat ia mengunci mulut itu kembali hingga menimbulkan decapan yang keras. Udah, kan, sekarang diem dan habisin susunya, jangan banyak omong lagi, nanti kalau sakitnya nggak sembuh-sembuh siapa coba yang disalahin. Semuanya tahu kalau sekarang abang lagi sama aku. Bisa-bisa nanti mereka bilang aku nggak becus ngurus suami. Maka sebelum Amira benar-benar menyelesaikan ucapan itu, Faris dengan cepat menarik tengkuk istrinya. Meraih gelas yang isinya yang hampir tumpah itu lalu meletakkannya ke atas nakas di samping tempat tidurnya. Dek,
Dek, jantung keduanya berdegup dengan sangat kencang saat itu. Maka beberapa saat kemudian keduanya pun akhirnya tertidur dengan sangat pulas dalam mimpi yang indah. Hari ini ujian terakhir yang dijalani Amira. Ia baru sadar kalau dirinya benar-benar akan memulai hidup yang baru. Rasanya semua terjadi begitu cepat. Tentunya ia akan sangat merindukan suasana ini. Rasanya baru kemarin ia menginjakkan kaki di sekolah ini. Tempat ia berharap pada masa depannya. Sementara sebagian banyak murid lainnya langsung pergi meninggalkan lingkungan sekolah dengan penuh semangat untuk merayakan hari kelulusan. Sekarang disinilah dirinya, di depan gerbang bersama sang sahabat, yakni Suci. Mir. Amira menghentikan langkahnya sejenak untuk menghadap Suci. Resepsi gue diundang, kan? Lo mau diundang? Canda Amira. Jadi lo gak niat buat ngundang gue. Jahat banget sih, lo. Becanda Ci, tenang aja. Lo bakal gue undang kok. Lanjutnya tersenyum. Suci lalu mendesah pelan. Sedih, Mir ucapnya. Nggak ngangka akhirnya kita bakal ngambil jalan masing-masing. Amira tahu itu, kemudian dia mendekati Suci dan memeluk sahabatnya itu erat. Gue juga sedih Ci, Elo nanti baik-baik ya di Surabaya. Jangan lupain gue. Kalau pulang ke sini hubungi gue jangan lupa, oke? Iya nanti gue pasti hubungin Elo, kok. Suci membalas pelukan Amira erat. Mir, gue sedih banget. Entahlah, tiba-tiba saja air mata Suci tumpah membasahi seragam tipis Amira. Salam ya, sama suami lo yang ganteng itu. Amira mengelus-elus punggung Suci pelan. Gue doain semoga lo berdua cepat dapat momongan yang cantik dan ganteng. Paling nggak perpaduan Elo berdua deh mukanya. Amira tersenyum. Makasih ya doanya. Ia kemudian melepas pelukan itu pelan. Lo siap-siap ya? Apaan? Amira menjawab singkat. Siap-siap aja kalau satu angkatan bahkan satu sekolahan dan seluruh umat di negeri ini. Suci menjeda ucapan lebaynya. Apaan sih Ci? Yang jelas Elo udah siap mental kan, Mir? Ih, kalau ngomong itu yang jelas. Sungut Amira. Ya, lo siap-siap aja nerima kehebohan saat semua orang tahu kalau ternyata lo sebenarnya udah nikah diam-diam sama artis. Dek, Amira merasa apa yang dikatakan Suci benar. Sebentar lagi orang-orang akan tahu perihal pernikahannya. Kenapa dia tiba-tiba jadi gugup begini, ya? Tapi, dia menikahkan secara baik-baik. Bukan karena hal-hal yang buruk. Amira lalu menatap Suci kesal. Lo jangan nakut-nakutin deh Ci. Lagian kenapa kalau gue nikah diam-diam? Lo kok jadi sewot sih sekarang? Alamak, Suci jadi kalang kabut. Niatnya tadi kan, hanya bercanda. Bukannya bermaksud untuk seperti membuat Amira jadi tersinggung begini. Dia lalu menatap Amira penuh keanehan. Ini perempuan biasanya tidak pernah seemosi ini. Amira yang ia tahu itu orangnya, santuy. Lo, nggak lagi datang bulan kan, Mir? Siapa yang datang bulan? Lah, dia emosi lagi. Cicit Suci pelan. Amira mendengus dengan wajah memerah. Datang bulan, apanya? Ini saja dia sudah hampir 1 bulan tidak mendapatkan itu. Seketika itu tiba-tiba, seseorang yang beberapa minggu ini menghindar dari mereka datang mendekat. Wajahnya terlihat menunjukkan rasa bersalah. Berkali-kali ia menunduk karena merasa tidak sanggup untuk menatap sosok yang ada di hadapannya itu. Mir, Tia yang refleks menumpahkan genangan air matanya mendekat. Gue, dia menelan ludah sejenak. Maafin gue Mir, gue salah. Tia, Amira langsung termangu saat Tia langsung mendekap tubuhnya erat. Mir, gue bener-bener ngerasa bersalah. Sebenarnya udah lama gue mau minta maaf, tapi gue terlalu malu buat ketemu sama lo, Mir. Tangis Tia semakin meraung tak terkendali. Sebenarnya akhir-akhir ini Amira sudah terlalu sering mendengar dan menyebut kata maaf. Entah sudah terhitung berapa kali jantungnya terasa berdenyut oleh kata-kata itu. Dan, sekarang Tia, Amira dapat merasakannya. Rasa bersalah Tia sangat besar. Itu pun mampu membuat hatinya bergetar. Nggak apa-apa Yak,
gue juga ngerasa bersalah. Lo bener soal ucapan elo waktu itu. Gue nggak pekaan dan gue juga bi. Tia langsung menyambar cepat. Nggak Mir, lo nggak kayak gitu. Gue yang nggak memahami lo. Tia langsung melepas pelukan itu dengan cepat. Maaf, gue jahat, seharusnya gue nggak ngomongin lo begitu waktu itu. Amira benar-benar hanya bisa terdiam saat itu. Tidak pernah ia sangka Tia akan mendatanginya seperti ini. Namun, tiba-tiba ia merasakan aroma yang mengguncang perutnya. Lo baik Mir, sahabat terbaik gue. Gue yang salah, gue cuma nggak bisa nerima keadaan gue dan malah ngebandingin itu sama Elo. Tia sebenarnya gue udah. Amira tiba-tiba merasakan guncangan itu lagi. Nggak Mir, gue nggak pantas dimaafin. Gue banyak banget salahnya. Amira lalu mendengus. Dorongannya pada pelukan erat Tia. Tia pun ingin memeluk kembali. Nggak usah deket-deket, badan lo bau keringat. Bikin gue mual. Lo nggak pakai deodoran ya? Ucap Amira sembari menutup hidungnya. Gue pakai deodoran kok Mir, masak sih bau keringat. Tia lalu mencium kedua sisi tubuhnya. Nih cium kalau lo nggak percaya. Tia mendekatkan tubuhnya. Nggak mau, gue mual. Tia membelalak, suasana haru yang tadi ia rasakan langsung berubah oleh rasa penuh keheranan. Tia menatap Suci penuh tanda tanya. Suci yang sebenarnya juga tidak merasa memiliki masalah dengan Tia lalu menoleh. Sejak kapan, nih anak mual-mual kayak gini? Tanya Tia. Udah lama sih, sekitar 1 minggu yang lalu dia juga gitu ke gue. Dia terus-terusan ngerasa mual pas kecium aroma mulut gue. Mulut lo bau jigong kali, sambar Tia. Enak aja, mulut gue wangi ya. Gue rajin sikat gigi setiap hari. Jelas Suci. Terus sekarang, dia masih mual. Enggak sih, karena akhirnya gue bisa ngatasin. Caranya gue makan permen karet tiap deket dia. Nih, lo lihat. Gue lagi ngunyah permen karet, kan? Suci membuka mulutnya dengan gumpalan kenyal yang ada di dalamnya. Terus dia masih sering mual gak? Iya, sih terkadang. Di saat-saat tertentu. Seketika Tia terperangah dan mendekati kembali Amira yang masih menutup mulutnya dengan semangat. Mir, jangan-jangan lo. Nggak usah deket-deket. Tolak Amira cepat. Lagi-lagi Tia mendapatkan penolakan itu kembali. Namun, sepertinya ia tidak terlalu peduli oleh penolakan itu. Arena sepertinya gadis itu tahu akan penyebabnya. Sini deh. Tia mendekati Suci. Lalu ia berbisik pelan. Jangan-jangan kita bakalan dapat ponakan. Suci mengernyit. Ponakan. Iya, dari Mir. Suci yang mendengar itu menatap Tia kaget penuh keterkejutan. Serius? Ngarang lo. Tia kemudian berbisik kembali. Mual-mual itu yang gue tahu salah satu tanda kehamilan, bisa ajakan sekarang Amira lagi isi, secara dia kan udah nikah. Mir, bener-bener mecahin rekor Murici, dia bakalan punya anak, seangkatan pasti heboh nih, kalau kakeknya Faris udah ngasih tahu publik soal pernikahan mereka. Suci kemudian menepuk pundak Tia kencang. Sakit tega banget sih lo. Lagian sih, congor lo gak bisa dijaga, Elo kan baru baikan sama Mir. Iya, gue salah ya, maaf deh. Tia menunduk dengan suara merendah. Sesaat kemudian bisik-bisik itu pecah ketika orang yang sedang mereka bicarakan tiba-tiba izin pulang karena jemputan telah tiba. Tia, gue duluan ya. Kecewa dan kecewa, karena kepastian tentang akan mendapatkan keponakan belum mereka peroleh. Saat itu, sesuai kesepakatan keluarga, di mana mereka telah memiliki janji dengan dokter cantik yang tengah memeriksa pasien spesialnya di siang hari ini. Saat itu Amira tidak hanya sendiri. Semuanya telah berkumpul untuk mendukungnya dan memberikan semangat. Entah kenapa Amira merasa semua ini agak berlebihan. Maksudnya tidak perlu seluruh keluarga untuk datang menemaninya saat ini. Dirinya bersama Faris saja seharusnya sudah cukup bukan? Sejujurnya kehadiran kakek,
Mama Adele dan bahkan maminya sendiri malah membuatnya semakin gugup selama melakukan pemeriksaan. Miss, udah siapkan sekarang jadi nenek? Tanya Mama Adele yang duduk tepat di samping Mami. Kalau Amira beneran hamil, kamu harus terima loh. Ya terima dong Del, masak aku tolak kalau udah ada di dalam perut. Lah, kamu nggak inget ya, awalnya kamu bukannya sempat nggak mau kalau Amira hamil. Mami menghela nafas. Dia bukannya tidak menerima saat itu, hanya saja keadaan Amira yang masih terlalu muda membuat ia sedikit ragu. Akan tetapi melihat tingkah putri yang menunjukkan tanda-tanda itu beberapa hari ini, entah kenapa malah membuat Mami tambah bersemangat. Perasaan baru kemarin ia mengasuh kemudian membesarkan Amira hingga sekarang, tapi sekarang putrinya itu malah akan memiliki bayi. Sementara itu Beta menyimak keluhan dan juga penjelasan Amira dengan baik sesuai dengan apa yang ia tanyakan. Perempuan menggemaskan di hadapannya ini rupanya lucu juga saat menjelaskan semuanya. Mulai dari keluhan mual-mual, menolak untuk aroma-aroma tertentu dan juga tanda-tanda lainnya. Berikut setelah serangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Beta. Maka dokter kandungan itu pun mulai menjelaskan semuanya. Beta tersenyum sumringah demi menjaga suasana hati perempuan yang sudah cukup tegang di hadapannya ini. Kalau ia lihat, tidak hanya Amira yang terlihat tegang, kakek, Mama Adele, Mami Miska dan juga sosok yang masih terlihat pucat itu. Orang yang telah menggemparkan seluruh keluarga karena ulah nekatnya. Siapa lagi kalau bukan Faris dengan selang infus yang masih tersambung di tangan. Cepetan Mbak, gimana hasilnya? Ujar Faris tidak sabaran sementara Amira yang duduk di sampingnya masih menunggu dengan hati yang bergejolak. Beta masih tersenyum dan berusaha duduk setenang mungkin sebelum memberitahukan kabar yang entah bagaimana orang akan bereaksi saat mendengar apa yang akan sampaikan. Iya Bet, gimana hasilnya? Mama Adele yang juga tak kalah berdebar seketika berdiri dari duduk. Beta menarik nafas sejenak. Jadi, kalau Mbak lihat dari tanggal terakhir kamu menstruasi, sekarang ini usia kandungan kamu sudah berusia 6 minggu. Selamat ya, sebentar lagi kamu akan jadi seorang ibu. Amira mengangkat kepalanya beradu pandang dengan dokter cantik yang menatapnya penuh haru itu. Mbak, Faris membelalak. Jadi, Amira serius, dia. Beta yang sedari tadi lebih dulu terharu mengetahui kabar ini langsung mengangguk mantap. Jadi Amira beneran hamil, Bet. Mama Adele langsung mendekat heboh. Beneran, Amira hamil. Mama Adele menatap Amira seolah tak percaya. Beta mengangguk lagi. Iya tante, selamat ya. Bentar lagi jadi nenek. Seketika itu juga Mama Adele sudah tidak bisa lagi membendung harunya. Pa, ia memanggil lembut sang ayah yang duduk menunggu di kursi sendirian. Bentar lagi Faris jadi ayah. Kakek langsung tertunduk dengan menarik nafas dalam seolah itu adalah gambaran rasa syukurnya atas berita yang ia dengar saat ini. Sementara itu Mami Miska beranjak dan ia pun ikut mendekat dengan perasaan yang campur aduk. Bahagia, haru, hatinya bergetar semuanya bercampur menjadi satu dan sangat sulit dijelaskan. Sedangkan Amira tak henti-hentinya menarik nafas dalam-dalam. Jadi, benar dia sudah ada di dalam sini. Kepalanya lalu menengadah ke atas. Jadi, begini rasanya mengetahui jika dirinya tengah mengandung. Seketika tangan yang tengah mengelus-elus perut rata itu tertimpa oleh tetesan air mata bahagianya. Saat ini ada sosok hidup di dalam perutnya itu, anaknya. Anaknya dengan Faris sudah ada di dalam sana. Mir. Amira yang mendengar panggilan suaminya langsung menoleh. Selamat ya, ucap Faris gugup, entah kenapa tiba-tiba ia merasa tubuhnya menjadi kaku. Kamu benar-benar bakalan jadi, nafasnya tiba-tiba tersengal. Maksudnya kita, tiba-tiba ucapan Faris tertelan kembali. Sungguh suasana ini sangat mengharukan baginya. Sayang. Amira menerima pandangan haru Faris dan membalasnya dengan cara yang sama. Dan, di tengah keharuan itu tiba-tiba Mama Adele menyentuh bahu Amira pelan.